Shalom, selamat berjumpa dalam hadirat Tuhan. Untuk Bapak Gembala dan tim pelayanan di GBI Kebun Siri, Jakarta, terima kasih saya dapat kesempatan untuk berbagi pada hari ini. Kita mau belajar hari ini, saudara. Untuk hidup itu punya tujuan, punya sasaran, punya goal, punya target. Karena kalau kita hidup tidak punya tujuan, tidak punya target, tidak punya goal, betapa celakanya hidup ini. Semua kita pasti bertanya dalam situasi pandemik seperti ini. Semua tidak pasti. Apalagi hari-hari terakhir ini, ketika gereja Tuhan diperhadapkan pada sebuah fakta, yaitu COVID-19. Ngeri, semua sistem dan proses hidup berubah. Semua tatanan masyarakat berubah. Tapi ada positifnya. Maafkan saya kalau saya berkata positifnya. Contoh, kapan pernah terjadi dalam sepanjang sejarah manusia dalam tanda kutip dipenjara di rumahnya sendiri? Ya, COVID ini. Semuanya work from home, kerjakan di rumah, karena menakutkan, mengerikan. Kapan suami istri, saya ngalami dengan istri saya awal-awal pandemik itu 7 bulan. Apalagi kami di Nabire. Pemerintah Nabire dan Papua sangat tegas. Saudara, 7 bulan itu tidak ada pesawat yang bisa melanding dan bisa take off dari Nabire. Ditutup total. Begitu pula pelabuhan. Kapal penumpang tidak masuk. Kalau kapal penumpang lebih celaka, setahun lebih. Jadi dari bulan April tahun yang lalu 2020 baru dibuka kira-kira awal Mei yang lalu. Bayangkan, wah, di situ banyak teman-teman saya Mbak Tuhan ya, yang di Jayapura juga orang-orang bisnis tertanam, terkurung, tidak bisa keluar dari Papua. Waduh, itu ngeri betul. Nah, kami suami istri belum pernah, selama kami menikah 30 tahun lebih ini, kami dikurung di rumah berdua. Tiap hari ketemu, masak bareng, kerja bareng, wah, menyenangkan. Tapi sedihnya juga tidak sedikit, suami istri justru malah bercerai setelah ketahuan aslinya, karena sekian bulan tinggal serumah. Puji Tuhan untuk anugerah Tuhan, maka itu positif. Hal berikut yang positif, sampai hari ini pun di kota-kota besar termasuk Jakarta belum boleh ada kebaktian sekolah minggu. Nah, apa positifnya? Positifnya adalah mau tidak mau papa mama yang menjadi guru sekolah minggunya anak-anak. Itu kan bagus. Maaf ya papa mama, selama ini kita sebagai orang tua hanya menyerahkan penuh kepada guru-guru sekolah minggu di gereja kita untuk membawa anak-anak kita mengenal siapa Papa di surga. Tapi dengan pandemik ini, mau tidak mau, waduh, itu luar biasa. Sudahlah, pokoknya banyak positifnya, asal kita menjaga kesehatan kita saja. Nah, ini contohnya. Maka itu dalam hidup kita harus punya goal, harus punya tujuan, harus punya purpose, supaya perjalanan hidup kita tidak lari kemana-mana. Apa itu tujuan hidup? Saya mau baca ayat pertama, Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Ya, Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita lihat ayat ini. Karena kita ini buatan Tuhan. Kata lainnya, saudara dan saya adalah made in surga. Saya ulangi, kita adalah made in surga, buatan Tuhan. Nah, orang-orang yang kerja di pabrik
saudara-saudara pengusaha yang punya pabrik, punya produksi apa saja, ya, khususnya barang-barang keperluan rumah tangga. Ini lihat kalimat kedua di Efesus 2:10 ini luar biasa. Tidak ada pabrik yang tidak punya molding, nggak punya cetakan. Betul tidak? Ya, pabrik pasti punya cetakan. Saudara, ini yang saya kagum. Papa kita luar biasa. Kita ini made in surga, buatan Tuhan. Lihat kalimat kedua, diciptakan dalam Kristus Yesus. Wow, berarti cetakan hidup kita di pabrik surga itu Tuhan Yesus Kristus. Nah, gampang bukan? Berarti semua produk surga itu hasilnya adalah sesuai cetakannya. Ini tujuan hidup kita, ini goal kita, ini target kita dalam hidup. Maka itu ada 2 ayat yang saya mau sebutkan. Yang pertama, Roma 8:29. Semua kita yang dipilihnya dari semula, ditetapkannya juga dari semula. Ditetapkan untuk apa? Ini keren. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang kedua, 1 Yohanes 3 ayat 2. Wah, itu luar biasa. Kita ini adalah anak-anak Bapa di surga. Nggak usah ragu-ragu setelah kita bertobat, setelah kita terima Tuhan Yesus. Tapi dikatakan ini kalimat aneh. 1 Yohanes 3 ayat 2. Tapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Nah, bagaimana? Sudah jelas jadi anak-anak Papa di surga, kok kita belum nyata? Nah, karena ada proses. Lalu kalimat berikut 1 Yohanes 3 ayat 2. Apabila Kristus menyatakan dirinya kepada kita, maka kita akan menjadi sama seperti Yesus. Ada perbedaan. Roma 8:29 serupa. Tetapi 1 Yohanes 3 ayat 2 sama seperti. Nah, ini luar biasa. Saudara, ada proses selama perjalanan hidup iman kita di dunia ini, ada proses. Nah, 2 ayat ini yang saya pegang sampai hari ini, bahwa tujuan Tuhan menyelamatkan kita dari hidup yang hancur, kotor, rusak, bejat, menjadi kudus anak-anak Tuhan, dan diputuskan, ditetapkan untuk menjadi sama seperti Yesus. Maka kita tidak bisa melewati, menghindari proses, tidak bisa. Nah, apa lawan kata proses? Pasti saudara kaget. Yang belum tahu, saya juga kaget pertama kali Papa memberitahu ini. Ternyata lawan kata proses itu mujizat instan. Saya kaget waktu belajar ini. Saya pertama nggak percaya. Masa lawan katanya proses itu mujizat? Saya ceritakan. Siapa masih ingat? Mungkin yang anak-anak muda nggak tahu. Ya, bukan cuma nggak ingat. Tapi kami yang sudah dewasa, ya, yang sudah umur 50-an tahun ke atas pasti ingat. Semua KKR yang diadakan oleh hamba-hamba Tuhan, baik hamba Tuhan Indonesia maupun hamba Tuhan luar negeri, yang judulnya kesembuhan ilahi, KKR mujizat, ya, ingat. Tolong dijawab. Siapa yang paling banyak menerima mujizat di KKR kesembuhan itu? Jawabannya 90 sekian persen yang sembuh dapat mujizat justru orang-orang yang belum percaya, yang baru mau percaya. Tapi murid-murid Yesus, orang-orang Kristen, sedikit sekali. Bahkan saya berani berkata, hampir tidak ada orang Kristen yang terima mujizat. Itu jawabannya. Karena murid-murid Yesus harus lewat proses untuk menjadi sama seperti Dia. Tanpa proses itu goal tidak tercapai. Lalu siapa yang memproses kita?
Kalau saya sampaikan ini jangan ada yang tersinggung, ada yang marah ya. Jangan. Saya pakai kitab Amsal. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ternyata alat proses kita sempurna sama seperti Yesus itu adalah manusia di sekitar kita. Nah, manusia-manusia itu diizinkan Papa untuk menggosok, menggesek, memperhalus, memproses kita dalam hidup. Nah, renungkan. Saudara dan saya nggak bisa dicubit orang dari jarak 3 meter. Lah, tangannya orang itu sepanjang apa? Betul ya? Berarti manusia yang diizinkan Papa di surga demi tercapainya goal, sasaran, target, purpose, tujuan hidup kita, alatnya adalah manusia yang dekat dengan kita. Maaf suami istri, bersyukurlah kepada Tuhan kalau Tuhan izinkan yang di samping kita paling dekat itu memproses kita. Ayo noleh ke pasangan kita masing-masing, berkata, thank you ya Ma, thank you ya Pak, karena aku diproses lewat hidupmu. Awas nggak bilang amin ya. Kalau saudara nggak bilang amin berarti suami istri sedang saling dendam. Maafkan saya. Yang dekat itu yang diizinkan Tuhan memproses kita dalam hidup. Ini luar biasa saudara. Maka itu Yusuf tanpa kakak-kakaknya, masih ingat, dia nggak akan jadi sempurna. Nah ini yang paling nggak enak. Yusuf tanpa istri Potifar. Yusuf adalah Yusuf tukang atau pekerjaannya gembala. Karena di Kejadian 37 ayat 2 dikatakan, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun biasa menggembalakan kambing domba. Nah, kalau Yusuf tidak dipertemukan dengan kakak-kakaknya yang 10 orang, kalau Yusuf tidak dipertemukan dengan istri Potifar, Yusuf itu cuma gembala. Tapi begitu Tuhan izinkan berjumpa dengan istri Potifar, wow, prosesnya cepat naik. Yusuf jadi orang hebat. Maka kesimpulannya, jangan kaget dulu, semuanya pegangan bangku supaya nggak lompat. Begini prinsip yang saya temukan di kitab suci kita dalam hidup Tuhan Yesus. Kalau ada orang-orang yang menjengkelkan, sudah ini. Kalau ada orang-orang yang hobinya menyakiti kita. Kalau ada orang-orang yang sering membuat kita tersinggung, mulai hari ini, demi tercapainya purpose, goal, tujuan, target Tuhan, supaya kita menjadi sama seperti Yesus. Mulai hari ini, bersahabatlah dengan saudara-saudara kita itu. Gak bilang amin, awas. Orang-orang seperti itu jangan disuruh pergi dari hidup kita. Atau jangan kita minggir menjauhi mereka. Jangan. Orang-orang seperti itu Tuhan izinkan supaya cetakan pabrik surga untuk mencetak kita sama seperti Yesus. Itulah mereka. Ayo sering-sering mereka kita ajak makan. Tapi yang bayar kita ya, jangan bilang suruh dia. Awas, serius. Maka saya punya kesimpulan. Kalau saudara dan saya ingin segera sempurna seperti Tuhan Yesus, maka saudara dan saya harus punya konsep ketagihan disakiti. Apa? Serius. Kita harus punya ketagihan. Maka itu kalau dalam seminggu, kok gak ada yang nyinggung aku ya? Kok gak ada yang fitnah aku ya? Haleluya. Ngomong pada Papa, Papa, mana saudara-saudaraku itu? Kok gak muncul lagi? Loh, dari mana saya berani berkata seperti ini? Mazmur 26 ayat 2.
tahun 90-an awal. Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotoraharjo menggubah satu lagu yang sampai hari ini belum semua murid Yesus berani nyanyi lagu itu, yaitu dari Mazmur 26 ayat 2. Masih ingat lagunya? Ujilah aku Tuhan. Hah? Nantang Tuhan? Bukan. Cobalah aku Tuhan. Kalau saudara punya bahasa Inggris, kata cobalah aku. Put me on trial. Hah? Tes aku. Cobai aku Tuhan. Apakah hatiku tetap lurus? Dalam Mazmur 139 ayat 2, 3, 2, 4. Pemazmur berdoa, selidikilah aku. Ujilah aku. Lihatlah apakah ada jalanku yang serong. Saudara, Kristen dewasa, murid Yesus yang dewasa, cirinya cuma satu. Bukan rajin doa sehari 8 jam. Bukan rajin puasa sebulan 20 hari. Bukan rajin baca Alkitab, hafal ratusan ayat. Bukan. Ciri utama murid Yesus adalah tidak pernah menghindari proses walaupun menyakitkan. Karena tanpa itu goal Tuhan tidak tercapai. Maka itu kita harus sadar akan hal ini. Hari-hari ini kan sedang Piala Euro, Piala Eropa. Betul? Nah, yang suka bola pasti suka. Gol. Ayo, saudara senang nggak dengar kalau kandidat juara atau tim favorit saudara bisa mencetak gol, membobol gawang lawan. Gol. Wih, kata gol itu luar biasa. Nah, seharusnya semua murid Yesus di akhir zaman ini selalu suka mendengar kata gol. Kita bobol gawang setan. Tapi celakanya, saudara, aduh izinkan saya ngomong kalimat ini, celakanya. Nah, yang gak ngerti bola, permainan bola, hari ini pulang kebaktian, tanya teman-temanmu yang ngerti bola. Dan tolong ya, kalau ada saudara kita yang gak ngerti istilah yang saya mau pakai, jelaskan. Karena saya belajar dari istilah sepak bola ini. Ada nggak pemain-pemain hebat di dunia? Hebat loh. Toko-toko bola hebat, sebut namanya siapa saja. Pernah nggak kita dengar mereka melakukan gol bunuh diri? Aduh saudara. Saya kagum. Dalam dunia persepak bolaan, ternyata gol bunuh diri itu juga dihitung sebagai gol. Nah, yang belum ngerti nanti tanya. Aduh saudara, saya aja nggak begitu suka bola. Tapi anak-anak saya banyak yang suka. Oh, hari-hari ini mereka punya jagoan sendiri. Terus saya bilang, daripada ribut jagoanmu, sudahlah masing-masing beli bola sendiri, tendang sendiri ke gol lawan. Ngapain sibuk-sibuk? Maaf ya, itu istilah saya. Nah, gol bunuh diri itu memalukan. Gol bunuh diri itu menyakitkan. Gol bunuh diri itu mengecewakan. Ngeri sekali. Tapi itu terjadi. Nggak taunya tidak sedikit murid Yesus yang membobol gawangnya Tuhan Yesus sendiri dengan gol bunuh diri kita. Loh kok bisa? Saya mau baca ayatnya. Ya, ini penting sekali. 1 Korintus 2 ayat 11. Ya, 1 Korintus 2 ayat, oh maaf saya salah. 2 Korintus 2, maaf saya salah. Ya, ini gol bunuh diri itu. Dan jangan terjadi dalam hidup kita. Oh Tuhan, ampuni kami supaya kami tidak melakukan gol bunuh diri itu. Maaf. 2 Korintus 2 ya. Ini yang Tuhan ingin atas kehidupan kita. Ayat yang ke-11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Nah, ini kan gol bunuh diri. Jadi gol bunuh diri itu menguntungkan pihak lawan. Jadi grup itu menendang bola, membobol gawangnya sendiri. Celaka. Ingat loh, menyakitkan, memalukan, mengecewakan. Ternyata tidak sedikit di antara murid-murid Yesus seperti itu. Tuhan ampuni kami. Ini loh, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita.
Sebab kita tahu apa maksudnya. Apa maksud iblis? Ya menjatuhkan kita. Apa maksud iblis? Menghancurkan goal kita. Apa maksud iblis? Membuat kabur penglihatan kita ke depan untuk mencapai goal. Mengapa Tuhan menyuruh Paulus menulis ayat yang keren ini, goal bunuh diri? Jangan menguntungkan iblis, saudara. Begini, ini menarik ya. Ini bukti besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, ayat yang ke-9 mulai. Sebab justru itulah maksudnya aku menguji kamu. Apakah kamu taat dalam segala sesuatu? Oh, ayat ini keren sekali. Begini loh saudara. Suatu hari saudara berdoa, Tuhan beri aku kesabaran Tuhan. Aduh, aku ini orang gak sabar bener Tuhan. Sampai istriku, suamiku, anakku capek lihat aku gak sabaran. Jangan berharap begitu. Dalam nama Yesus, amin. Terus ting, saudara jadi hehehe, aku sabar sekarang. Enggak. Begitu kita berdoa, Tuhan beri aku kesabaran. Begitu amin, datanglah si pencoba dan si penggoda itu. Tiba-tiba out of nowhere, nggak tahu muncul dari mana, ada orang maki-maki kita. Jangan balas, karena itu hasil jawaban doa supaya sabar. Jadi jangan anggap kalau kita minta sabar, terus Tuhan cabut ting, terus kita sabar. Enggak. Begitu pula untuk saya kalimat ini saya mau perhatikan. Apakah kamu taat dalam segala sesuatu? Kita yang dikuasai percabulan. Oh Tuhan tolong Tuhan. Aduh Tuhan pikiranku ini jorok bener. Aduh pikiran porno aja. Enggak bisa langsung. Amin. Dicabut. Enggak. Dites. Ada ujian. Ingat itu. Nah maka itu saya belajar berapa puluh tahun yang lalu. Jangan tertawa ya. Awas ya. Suatu hari saudara lagi nunggu sesuatu. Entah nunggu angkot atau nunggu jemputan. Dan saudara berdiri di pinggir jalan. Sambil nunggu lihat kiri kanan. Tiba-tiba ada orang lewat di depan saudara. Nggak kenal. Terus noleh ke saudara. Terus dia bilang, anjing lu. Ayo jujur. Apa reaksi? 100% orang itu marah. Pasti tergantung orangnya. Maaf, dia suku apa? Ya maaf. Tapi kalau saya diajar Roh Kudus tidak. Nggak boleh marah. Senyum saja. Loh, kok bisa begitu? Dengar. Kalau ada orang lewat di depan saudara dan bilang anjing lu, saudara jawab dengan senyum. Anjingnya yang mana ya? Halo? Kalau saudara bukan anjing, ngapain marah? Ayo, betul atau tidak? Ayo tertawa untuk diri sendiri. Bahkan mau coba cari anjing lagi santai, terus ngomong anjing lu. Anjingnya bereaksi enggak? Kalau cuma ngeliatin gitu saja. Nah ini loh masalahnya. Kita ini diproses, tapi kita menolak. Saya ulangi lagi ayat 9 ya. Sebab justru itulah maksudnya. Aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu. Jangan lupa lagu doa Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Itu lagu bagus sekali. Apakah kamu taat dalam segala sesuatu? Ayat 10. Saya kagum pada orang yang namanya Paulus ini. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya. Berarti Paulus gak ada sangkut paut dengan orang yang menyakiti kita dan kita ampuni kesalahan orang itu. Paulus gak ada sangkut paut. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Saya menangis waktu Roh Kudus mewahyukan ayat ini. Hei Paulus, kok bisa seperti itu? Karena dia punya goal. Jadilah pengikutku, sebagaimana aku telah jadi pengikut Yesus. Maaf, saya pernah ngalami dalam kebodohan saya bertobat. Ada teman baik saya, sangat baik. Dia cerita kepada saya, Koden, tahu nggak orang manggil saya Koden? Si A tiba-tiba memfitnah saya
Dan fitnahnya sadis sekali. Wah, dia cerita panjang lebar. Timbul jengkel sakit hati kepada si A. Tapi saya nggak kenal. Juga nggak tahu siapa si A itu. Nah, namanya sahabat, saya tanya, orangnya gimana sih ciri-cirinya? Oh, begini begitu kok deh. Ayo jawab jujur. Kalau saudara pernah sebodoh saya, hari ini bertobat. Saudara tahu reaksi saya? Suatu hari tanpa sengaja tiba-tiba saya ketemu si A dengan ciri-ciri yang ada. Ini loh jahatnya manusia. Loh, saya nggak pernah kenal dia. Kok tiba-tiba saya tiba-tiba ikut sengit dan nggak suka kepada dia. Ini jahat. Paulus tidak begitu. Yang mau menjadi sama seperti Yesus tidak boleh begitu. Kalau ada orang, saya baca lagi ya, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Wih, ini keren sekali. Maka itu suatu hari begini, saudara. Kalau ada orang, teman saudara, ya atau siapa, dia melihat saudara ini orang rohani sekali, rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin pelayanan. Tiba-tiba suatu hari dia atau mereka tanya, aduh, kalau aku lihat kamu ini luar biasa. Coba saya kenalkan. Yesusmu itu seperti apa? Kok bisa kamu seperti itu hidupnya? Maka mulai hari ini, saudara dan saya harus bisa menjawab. Oh, kalian ingin tahu Yesusku? Begini jawaban kita. Lihatlah aku, maka engkau melihat Yesus. Awas, gak berani berkata amin. Awas. Pak Gembala, tolong ya, maaf ini. Kalau ada jemaat yang Bapak gembala-gembalakan, tapi susah berubah. Apalagi sudah dengar firman ini. Tolong ya Pak Gembala, baptis lagi, tapi rendam seminggu Pak Gembala. Pakai pipet saja, maaf ini intermezzo. Karena gak mau berubah. Barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku juga ngampuni. Terus dia ngomong begini. Sebab jika aku mengampuni dia, orang yang nyakiti kamu dan kamu ampuni. Sebab jika aku mengampuni. Terus ada tanda garis miring atau kurung, ya, tanda kurung. Seandainya ada yang harus kuampuni. Orang Jakarta bilang, gila ini Paulus. Saudara ngerti nggak kalimat ini? Seandainya ada yang harus kuampuni. Saya menemukan firman ini luar biasa. Saudara tahu? Berarti selama Paulus hidup, dia nggak punya musuh. Maka itu dia berkata, seandainya ada yang harus kuampuni. Berarti nggak ada. Ya ampun. Begitu betul yang dia katakan di 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku, sama seperti aku telah jadi pengikut Yesus. Luar biasa ini, saudara. Seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu, kata Paulus, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Luar biasa. Jadi kalau saudara dan saya harus mengampuni orang, itu kita buat bukan untuk kita, bukan untuk orang itu, tapi demi Kristus. Maka itu ayat 11 berkata, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Jangan buat gol bunuh diri. Ampuni. Berdamai dengan semua orang. Karena tanpa berdamai dengan semua orang, tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Lagi sekali, Ibrani 12 ayat 14. Ini ngeri. Bagaimana kita bisa bertemu Papa kita kalau ngelihat dia aja kita nggak bisa? Bukan karena kita kurang doa puasa, bukan karena kita kurang baca Alkitab, kurang memberi persembahan maaf, bukan. Tapi karena kita masih punya musuh. Ayo, sebelum saya akhiri pengajaran ini, jujur periksa lemari hati. Periksa apa? Saya punya kalimat ini. Awas, yang di almari hatinya masih punya koleksi musuh yang digantung di situ. Awas, periksa berapa banyak koleksi musuh saudara yang sudah mati orangnya,
Tapi koleksi sakit hatinya masih saudara simpan di lemari hatimu. Cepat bertobat hari ini. Karena dengan menyimpan koleksi musuh, saudara dan saya nggak akan sampai kepada goal, kepada sasaran, kepada tujuan Tuhan. Ayo rame-rame kita buat gol ke gawang setan. Hanya dengan satu cara, ampun. Siap ya? Betul? Mau ketagihan disakiti supaya cepat sempurna? Ujilah aku, Tuhan. Jangan lupa ayat terakhir. Nah akhirnya goalnya ini 2 Timotius 3 ayat 10. Ayo semua kita, awas ya, yang sedang mendengar ini belajar bersama-sama. Saudara masih ingat siapa yang saudara benci? Ampuni cepat. Nggak usah pakai tanya-tanya, ampuni. Berkati mereka, karena itu perintah. Betul? Perintah Tuhan Yesus, ampuni musuh-musuhmu. Berkati orang-orang yang menganiaya kamu. Ya sudah. Ayo, ini ayat terakhir, ayat 10. Tetapi engkau, ini Paulus bilang pada Timotius, ya. Tetapi engkau Timotius telah, bukan akan lu, telah mengikuti 1 ajaranku. 2, engkau telah mengikuti cara hidupku. 3, engkau telah mengikuti pendirianku. 4, engkau telah mengikuti imanku. 5, engkau telah mengikuti kesabaranku. 6, engkau telah mengikuti kasihku. 7, engkau telah mengikuti ketekunanku. Pada akhirnya, saudara-saudara dikasih Tuhan, dari jemaat GBI Kebon Siri yang dikasih Tuhan, ayo 7 hal ini harus ada di hidup kita. Biarlah orang-orang di sekitar kita melihat ajaran kita, melihat cara hidup kita, melihat iman kita, melihat ketulusan kita, melihat ketaatan kita, melihat iman kita, melihat kesabaran kita. Kalau mereka sudah bisa melihat itu tujuan ini di hidup kita, surga sudah di depan hidung kita. Tapi kalau bilang, aduh jangan lagi 7, 1 aja belum, ya ampun. Nah yang ngomong begini saya tanya, jadi ibu, bapak sudah berapa tahun jadi Kristen? Aduh seingat saya Monas belum dibangun. Ya ampun, Monas itu dibangun tahun 61. Nah kalau sudah Kristen sejak belum 61 sampai 2021 masih belum mirip Yesus, mau kapan? Cepat bertobat hari ini. Ini belum saya sampaikan target yang paling besar, yaitu Matius 5:48. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Seperti Yesus saja belum, bagaimana mau seperti Bapa di surga yang sempurna? Saudara jangan tawar-menawar, hari ini minta anugerah Tuhan. Biarlah Bapak Gembala menolong kita jemaat, untuk mendoakan kita, untuk menuntun kita, supaya semua kita menjadi sama seperti Yesus. Lagi sekali terima kasih kepada Bapak Gembala dan tim pelayanan di GBI Kebon Siri. Terima kasih untuk Epester dengan tim. Aduh maafkan saya karena ngontak saya cukup sulit. Maaf saya salah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Sampai jumpa.